Oke, selamat pagi, siang, sore, subuh, dan semua penonton Badai TV. Ih, seru lo gue ada di Badai TV hari ini. Gila, gua mau wawancarai Agus Teguh Prakosa, Anda Rusman. Yes. Yang terlebih terkenal dengan Sandi Pasben. Yois. Oke. Mari kita Jack D dulu pagi ini. Jack D. Kang Sandi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Dai, sehat Dai. Konsisten dengan rambut begini terus ya? Irit sampo, spektakuler, nggak perlu di make up, udah gitu. Udahlah. Lu pernah gondrong kan, Kang? Ih, pernah. Kalau lo lihat di UCAM pernah gondrong. UCAM. Jadi gue dulu bukan rambut sepantat tapi pantat serambut. Jadi ya 1 senti dari itulah, pantat. dari lubang pantat lah. Jadi emang era hair metal di mana waktu buat ngerapihin rambut lebih lama daripada waktu buat manggung. Oke. Jadi zaman dulu ada zaman slang gua. Catokan dulu. Enggak catokan, nyisir, sisiran, ada waktu buat kerimbat. Apalagi era itulah pokoknya. Semua orang gondrong anak band. Lu pernah gondrong? Enggak lah. Semua orang pernah muda, tapi nggak semua pernah gondrong. Loh, dia gondrong. Cakep tuh. Catat ya. Semua orang pernah muda, tapi nggak semua pernah gondrong. Iya. Jadi lu lebih susah mikirin singkop apa mikirin ngurusin rambut? Nah, kalau rambut kan itu era rock and roll di mana penampilan menentukan seberapa banyak keuntungan kita dapat setelah manggung. Sama manggungnya juga sih sebenarnya. Manggungnya juga ya. Jadi duit manggung nih teman-teman Badai TV lebih banyak ngurusin rambut dia nih daripada beli drum. Iya tak, bener. Ya banyak lah uang buat di situ karena era itu kan masih belum ada endorse. Oh, belum ada endorse. Kalau sekarang semua udah endorse, Udah salon endorse, iya. sampo endorse, udahlah. Sekarang di endorse sama New X ya. Iya, kalau drum New X, kalau stick Heartbeat stick, kalau simbal Sabian simbal, kalau baju The Mochis, kalau outdoor clothing itu gue sama Kontin Moto sama Konsina, kalau sepatu gue lupa brandnya anjing, terus kalau ini ini gue ini endorse juga. In ear monitor ini kan Pasben. Oh iya, benar. Sama Irgasm, produk lokal dari Jogja. Banyak produk lokal. Berarti Kang Sandi dari atas sampai bawah tuh endorse. Celana dalam doang yang gue beli. Celana dalam doang yang gue beli. Kalau buckle, terus necklace gitu ya, pendant, itu dari Force Speed Bandung. Wih. Lo pernah pakai produk Force Speed? Force Speed belum? Nah, Force Speed itu adalah produk ini nih. Oh, buckle ini ya? Buckle, pendant, rings, itu yang sudah dipakai sama Kick Hammett, dipakai sama band-band metal luar lah. Internasional kok. Berarti kalau menurut gua memang sekarang era band tuh ya udah lebih kreatif ya Kang ya. Oh iya dong. Lebih kreatif ya. Jadi lu tuh memandang anak band tuh sekarang sekedar musisi aja atau harus bisa berbisnis? Jadi harus sadar diri bahwa diri lu itu adalah sebagai produk komoditi sih sebenarnya. Bahwa lu itu adalah bukan cuma membuat karya tapi diri lu itu juga sebagai media buat menghasilkan uang juga. Jadi brand image diri lu juga harus lo tetapkan dan lo bangun dan lo kuatin gitu. Karena itu juga menentukan bukan cuman lo pribadi tapi terhadap image band juga. Itu yang gue lakuin sama Pasben. Kalau kalian ingat, kalau lo ingat waktu gue masuk di Pasben, itu kan gue dari UCAM. Ya. Dari 99 bulan Desember. Itu gue masuk ke Pasben dari hair metal, rambut gue panjang, and then kemudian rambut gue langsung nggak panjang lagi kayak Luken gitu loh. Iya. Pendek, and then kemudian gue warnain. Era pewarnaan. Warna lah, karena waktu zaman UCAM itu kan cuma blondi doang. Betul. Akhirnya gue warnain karena gue yakin bahwa sebagai seorang drummer, image musisi yang tidak dilihat orang, yang almost tidak dianggap lah keberadaannya di atas panggung karena kehalangan drum, itu harus kita patahin. Jadi lu menganggap bahwa stigma drummer itu selalu ada di belakang dan nggak kelihatan. Yes. Jadi Kang Sandi merubah
branding lo menjadi sesuatu yang salah satu yang disorot selain vokalis mungkin ya. Dan menguatkan si band. Iya, menguatkan band, betul. Kalau lo ingat era-era 90-an di mana kayak Iron Maiden, Metallica yang drummer-drummer itu mungkin kehalangan sama drummer karena kalau kayak Iron Maiden tuh kan tinggi banget tom-tomnya. Mungkin kalau krunya yang main mungkin orang nggak tahu karena era itu kan nggak ada live, nggak ada kan. Cuman ya di panggung itu lo ngeliat pokoknya dilihat dari spot dari jauh lah gitu ya. Gitu ya. Sementara kan sekarang nggak ada yang dari kamera drum, ada yang dari kanan kiri, orang juga tahu. Jadi kalau lu penampilan lo jelek, kalau lu kostum lo jelek, setting lo jelek, orang lihat dan itu mempengaruhi. Kok idola gue begini ya, itu akan mengurangi nilai jual lu gitu. Nilai jual lu terhadap konser-konser berikutnya di mana lu IO juga kan ngeliat, oh band ini mainnya keren tapi nilai komersial value-nya nggak ada. Komersial value-nya kurang nih gitu ya. Kurang lebih sih kayak gitulah. Nah, jadi teman-teman Badai TV ini perlu lo pada ketahui ya, Kang Sandi ini juga seorang penyiar radio. Jadi nggak heran nih kalau gue tur sama dia, MC-nya praktis nggak ada kerjaan. Karena dia habis main drum, tiba-tiba langsung ke depan, langsung ngemeng aja gitu ya. Gue pernah di Kalimantan, gue tur 14 kota, bandnya ada 7 kotanya itu adalah pas band, gue nge-MC-nya. Jadi pada saat 7 kota itu MC-nya lo juga? 14 kota MC gue. Yang 7 kota itu pas band, yang sisanya gue lupa bandnya apa. Tapi pada saat 7 kota itu kan, oke, semua ini adalah pas band. Tepuk tangan gue lari ke drum, baru main. Dan pada setelah kelar lagu, gue punya kewajiban apa? Closing. Gue ke depan lagi. Thank you buat Bapak ini, buat wali kota ini. Terima kasih, bla 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 bla. Jadi itu branding yang lo ciptain, Kang? Yes. Untuk jadi seorang MC sekaligus player band? Iya, sebenarnya memanfaatkan potensi yang ada sebenarnya. Kayak gue juga harus sadar bahwa band gue, dalam tanda kutip, semua playernya tuh aktif banget. Bang Bang aktif, Trisno aktif, Yuki juga keren, suaranya keren, auranya keren. Tapi pada saat kita tour, nggak semua kota kan sama sebenarnya. Karakter penontonnya, karakter penduduk itu beda-beda gitu. Dan ada penonton yang harus dibakar dulu gitu. Ada penonton yang mesti dipancing-pancing untuk nyanyi. Dan gue ngerasa, gue bisa ngelakuin lebih nih. Akhirnya karena udah dari Richard main lagu aku, dia di drum, gue ke depan, gue bantu nyanyi, gue sapa penonton satu-satu, gue deketin, dan itu menurut gue cukup berhasil gitu, cukup berhasil bikin si konsernya jadi dinamikanya jadi lebih dinamika atasnya lebih sering dapat gitu. Sekarang nih pas band dengan 2 drum kan, dengan 2 drummer maksudnya, Kang Sandi untuk membagi plot dengan Kang Richard Muter gitu ya. Bener kan nyebut namanya? Iya, Richard Muter. Kenapa dia Richard Muter? Karena dia sering kelewat. Dia harus muter. Muter balik. Ya? Muter balik. Maaf Kang Richard. Ini gara-gara dia doang. Oke, jadi dengan 2 drum ya. Itu menurut gue kan jarang tuh band yang kalau gue sih kayaknya nggak ada ya gue lihat band dengan 2 drummer. Band rock sih ya. Kan 2 drum si Iqbal sama Yandi ada, walaupun sekarang udah pecah ya gitu. Betul. Tapi maksud gue secara band legend gitu ya, dengan konsep 2 drum tuh menurut gue jarang gitu. Iya. Nah, membagi plotnya tuh gimana? Awalnya concepted. Awalnya kita terkonsep lagu Richard lagu lama, gue lagu yang album 5 sampai album 9. Terus akhirnya kita cross. Gue kadang-kadang main lagu-lagu era Richard main lagu era gue gitu. Nanti ada satu lagu yang kita main bareng, kayak Jengah main bareng, Sejuta Harapan kita main bareng. Kesepian kita gue sendiri. Udah awalnya, tapi lama-lama di panggung tuh ngalir sendiri. Pada saat Richard main, gue masuk Kalau gue main Arit masuk Oh, jadi natural aja. Natural aja, kayak lagu impresi itu nggak ada rencana buat main berdua, tapi akhirnya gue mainnya memang tidak sama karena Richard itu sama gue tuh mainnya beda banget. Richard itu sangat liar, makanya kadang-kadang nggak quantize gitu ya. Kadang-kadang kalau main sama gue sering banget ngeflame, makanya gue tidak bermain beat yang sama. Misalnya lagu impresi yang bung pa itu bisa bareng pada saat main di first, Richard main sendiri, terus main di bridge, main lagi bareng, terus main lagu yang ikonik tadi bung pa itu bareng lagi. Itu berhasil bikin
aja nggak standar yang ada kanan kirinya enak gitu. Energinya lebih kerasa pada saat kita berdua gitu mainnya. Kerasa banget. Jadi ini gue jelasin dikit nih. Tadi kan Kang Sandi kan nyebut istilah quantize. Quantize itu sesuatu yang konstan gitu ya. Berhubungan dengan ketukan, berhubungan dengan cara main. Ya. Kalau flame itu lebih ke meleset note-nya sebenarnya. Iya, meleset note-nya. Iya, enggak. Ya. Gitu. Ya. Nah, ini juga ada pelajaran juga gini, Dai. Kalau kalian ingat Def Leppard, kalian ingat baju gue Def Leppard. Ini Def Leppard ini adalah salah satu band yang sering banget gue omongin. Kenapa? Def Leppard ini punya Rick Allen, drummernya yang kecelakaan. Ya, buntung tangannya kan? Iya, buntung tangan kirinya. Kiri apa kanan gue lupa. Kiri. Nah, itu setelah dia mendapatkan title sebagai the best drummer waktu itu. Habis jadi the best drummer, dan kemudian ada kecelakaan. Tapi Def Leppard tidak memecat dia. Betul. Tidak mencari drummer pengganti. Tapi mereka vakum selama setahun. Oke, kita kasih waktu Rick buat setahun buat adaptasi dengan alat. Terus kemudian kita main lagi kalau misalnya dia berhasil setahun. Dan ternyata Rick Allen sendiri dia kerja keras. Dia latihan, dia bikin pedalnya. Jadi tom-tomnya, snare-nya ada juga di pedal dan lain-lain. Dan akhirnya dia berhasil. Dan Def Leppard bisa punya album lagi yang meledak lagi setelah Rick Allen kecelakaan. Dan itu menurut gue keren. Kenapa? Karena banyak di Indonesia, di kita yang salah satu personilnya mengalami kekurangan, dan kemudian dicari pengganti gitu untuk ngamanin konsernya atau buat ngamanin karir si band. Kemudian juga sama dengan Slank. Slank, Abdi sakit. Abdi harus operasi cangkok ginjal. Tapi Slank nggak mau cari gitaris pengganti, nggak mau gitu. Dan mereka udah cukup dengan cari kemarin gue ngobrol sama Mas Budi Aceh juga. Terus? Jadi dia memang menjelaskan betapa Mas Bim Bim tuh istilahnya meng-create supaya tetap Mas Abdi itu tetap main di Slank. Macamnya gitu. Walaupun banyak gitaris-gitaris mungkin yang secara teknik lebih jago dari Abdi, tapi mereka nggak cari itu. Buat mereka persahabatan lebih diutamakan, karena mungkin lebih mature kali ya. Umur udah nambah gitu. Dan mungkin secara chemistry mungkin udah terbawa lama ya. Ya, bisa jadi gitu. Dan Mas Rido sama Mas Abdi kan cara mainnya beda kan. Sangat beda. Dan lu inget gak waktu Iron Maiden? Iron Maiden itu gue lupa namanya siapa, salah satu gitarisnya keluar. Ini mungkin hampir sama dengan Pas Band. Salah satu gitarisnya keluar, kemudian mereka cari gitaris pengganti. Akhirnya mereka tuh udah dengan kan 2 gitaris kan Iron Maiden kan. Kemudian gitaris yang tadinya keluar, dia masuk lagi. Nah, si band kan bingung nih. Terus ngeluarin lagi yang baru masuk apa enggak? Akhirnya enggak. Mereka pakai 3 gitar. 3 gitar malah. 3 gitar. Damn, itu menurut gue sih ya konsep banget tuh ya. Jadi cara bertoleransi yang menurut gue bikin orang salut sama band lu gitu. Kang. Waktu gua dengerin lagu Kesepian Kita, bener nggak kalau gua tebak itu red hot banget? Lagunya atau albumnya? Lagunya. Red hot banget. Influence-nya? Malah bukan itu sebenarnya. Oh gitu. Bukan itu sebenarnya. Yang red hot banget itu Getir. Maksud gua kalau yang Kesepian Kita itu, gua teringat sama Under the Bridge gitu. Nah, gini, Kesepian Kita itu banyak yang nggak tahu bahwa itu bukan gue yang main. Itu bukan lo yang nyanyi? Bukan gue yang main. Itu jarinya Beng Beng. Bangsatnya Beng Beng itu gitu. Itu dia tidak bisa main drum. Dia bikin, era itu kan era Fruity Loop kan. Dia bikin lah gitu ya. Dan nggak semua drummer bisa main lagu itu dengan bener gitu. Mungkin ada yang bisa bener tapi nggak enak gitu. Karena itu ya Beng Beng bikin aja udah gitu. Jadi MIDI itu sebenarnya. Jadi bahkan Richard pun dia main nggak pernah bisa enak main lagu Kesepian Kita gitu. Akhirnya ya itulah Beng Beng sebenarnya. Itu kan 1/16 yang hi-hat-nya ada dinamikanya kan. Awalnya lempeng banget. Akhirnya gua rubah lagi si hi-hat-nya dinamikanya biar kerasa. Ya akhirnya jadi gitu. Belum pernah lu coba hi-hat shuffle ya? Gua hi-hat shuffle malah jadi gak enak. Iya. Nah itu sebenarnya duetnya aslinya tuh sama BCL atau sama Tere sih? Enggak. Seharusnya. Jadi gini. Kesepian Kita itu awalnya
Kita sama Vonny Cornelia. Awalnya Vonny Cornelia. Nah, ini juga nih. Lu pasti tahu lah. Vonny Cornelia itu dia sudah keluar dari bening. Oke, udah nggak bening lagi. Udah nggak bening lagi. Udah agak ya burak-burak lah. Ya kan kita pengen ada penyanyi yang totally beda lah karakternya Bapak Aspen, kita ajak lah Vonny karena ngepop banget kan. Udah jadi, kemudian udah di mixing, udah di mastering di 301 Australia. Itu pada saat sejuta umat lah ya. Pada saat kita mau rilis, ada peringatan dari labelnya Vonny. Karena? Jadi karena ternyata Vonny itu udah keluar dari bening, tapi dia kontraknya personil, bukan kontrak band. Bukan kontrak. Gitu, kata Vonny enggak gitu. Gue udah nggak ada kontrak kok, gue udah keluar kok dari bening. Jadi kontraknya itu dia dikontrak secara personal. Gitu, versi dari labelnya. Labelnya mengancam, berani lo keluarin ini, kita ketemu di pengadilan. Gitu. Akhirnya udahlah daripada kita ribet mau rilis album. Itu kan album ke-5 itu. Tapi kan. Itu udah rekaman, udah mastering, udah tinggal rilis. Gila. Udah tinggal rilis dan akhirnya kita mesti gerak cepet nih. Kita cari penggantinya. Vonny siapa ya? Awalnya Sophia Lacuba, Wanda Hamidah. Satu lagi gue lupa siapa tuh. Wanda Hamidah satu kampus tuh sama gue. Pernah makan di kantin bareng? Pernah bayar di kasir. Kalau gue bayar di kasur. Oke. Dan akhirnya dari ketiga orang itu tidak terpilih. Akhirnya udah Aquarius, lo lagi punya artis siapa yang lagi mau rilis album? Tere. Oh, jadi karena mau rilis itu Tere yang album pertama mau rilis tapi belum produksi, belum dia masih dalam proses latihan dan lain-lain lah. Oke, Tere coba masuk. Debut album sebelumnya ke lo dulu. Iya. Akhirnya take kesepian kita dan ternyata karakternya Tere masuk ya. Masuk. Jadilah itu. Nah, kemudian makanya kita nggak pernah dari awal kita pakai kolaborasi sama ini yuk. Nggak ada. Jadi pada saat kita udah take, udah tinggal mixing, udah beng-beng aja. Kadang-kadang yang dibilang tadi BCL kan di lagu Kumerindu kan. Nah, itu beng-beng. Era itu adalah era tabloid nyata, tabloid gosip-gosip lah. Gaul aja. Beli handphonenya lo tabloid. Tabloid pulsa. Udah nggak tahu deh kemana. Jadi di tabloid itu beng-beng baca. Oke, kata BCL, gue lebih pede kalau gue nyanyi, disuruh nyanyi daripada suruh acting depan kamera. Kata beng-beng, kita coba aja yuk. Anjing lu, coba. Tak kalau jelek gimana? Ya gampang, kalau jelek hapus saja. Oh, ini lo yang ngusulin? Beng-beng. Beng-beng, karena beng-beng yang mau kan. Udahlah akhirnya, yaudah Pak Iin waktu itu almarhum kan. Udah dia panggil lah si BCL. Nah, udah BCL dipanggil ke brainstorming. Oke, langsung take aja. Dia datang dengan kardigan, baju tank top, celana jeans ketat. Perutnya segini kebuka aja. Oh, ukur banget gitu ya? Segini loh Bang. Udah sama yang bikin jadi pusat point of attention-nya adalah bekas operasi usus buntunya yang warna pink itu. Anjing BCL. Itu kita pada saat BCL tag di dalam, kita berempat kan. Pusing. Pertanyaan gimana bagusnya? Bagus. Bagus aja udah bagus. Agak ke distract gitu ya? Ke distract itu nggak fokus ke suaranya. Fokusnya ke asistennya. Anjay. Kenapa ke asistennya? Gue kira ke supirnya. Ya era itulah pokoknya. Kumerindu terus sama Reza Artamevia lagu Getir. Nah, konsep berduet sama penyanyi-penyanyi cewek itu sebenarnya lu terinfluence dengan apa sih kan? Ngalir aja, spontan aja. Spontan. Kadang-kadang ada yang kalau ya Reza udah tau lah potensinya lah ya. Yuk ajak Reza yuk. Kita butuh suara yang gitu. Jadi lebih ke eksperimental. Wah, pengen sama kayak waktu kolaborasi sama Christopher Abimanyu. Iya, Christopher Abimanyu. Pengen banget lagu You Came yang bayangan depannya tuh ada seriusannya. Sunyinya malam. Siapa penyanyi serius yang keren yang Christopher Abimanyu? Udah jadi. Keren.
Ini berarti teman-teman yang masih ngeband di luar sana, sebenarnya kadang-kadang konsep eksperimen itu terkadang membawa kita kepada pengaruh-pengaruh yang lebih keren gitu kan. Artinya nggak dipikir natural itu, senatural itu keluar, ternyata jadi konsep yang keren ya. Iya, lo tau lagu, kalau teman-teman ada yang tahu lagu Fountain-nya Pasben, itu awalnya dibikin band. Ada bass, ada gitar, ya, pokoknya band lah. Tapi karena waktu itu Trisno sama Richard lagi pergi ke Glodok atau kemana pada saat rekaman. Kenapa Glodok ya? Gue bilang ke kota, ntar lebih ribet lagi. Oh iya, Glodok kota lah. Ini yang sebenarnya yang gitu sebenarnya. Ya, pada saat mereka pergi, udah beng-beng take aja akustik sama Yuki gitu ya. Udah pas Richard sama Trisno balik, wah kok keren begini. Udah akhirnya jadinya akustikan. Nggak di konsep awalnya. Jadi menurut gue kita harus coba membuka diri. Kita harus appreciate sama karya orang, sama ya usulan-usulan orang gitu ya. Oh gitu. Jadi nggak, karena ada band yang memaksakan, oh harus ada drumnya, oh harus ada interlude-nya yang wah, nggak harus gitu juga gitu loh. Lo harus berpikir, kalau memang udah cukup ya udah jangan ditambah-tambahin lagi. Jadi musik itu dan lagu itu sesuai kebutuhan. Kebutuhan lo, kalau gado-gado lo kasih daging setebal gini di atasnya nggak akan enak. Iya, banyakan tetelan ntar kolesterol. Wih, kolesterol, cenut-cenut. Kang, kalau lu di Pasben suka bikin lagu gak? Nah, itu dia. Jadi gini, lirik lah. Gue di UCamp, itu gue punya beberapa lagu yang gue ciptain sendiri. Di UCamp tuh ya? UCamp. Tapi gue ngerasa bahwa di Pasben itu, gue tidak, gue pernah coba bikin, tapi gue ngerasa gue sendiri kurang produktif di Pasben. Gue lebih banyak bikin beat, gue lebih banyak. Oh berarti lebih ke konsep musik? Iya, lebih ke konsep musik. Gue nggak tahu ya. Gue pernah, ini mungkin cuma cerita di lu doang. Gue pernah waktu itu coba bikin. Gue lupa Yuki atau Trisno bilang, ini jelek banget sih. Jujur amat. Pada saat gue digituin, gue nggak mau bikin lagi. Kenapa? Nggak tahu. Gue ngerasa, ya udahlah gitu ya. Gue nggak mau bikin. Sementara beda chemistry yang pada saat gue di UCamp dulu. Gue lagu lepas gue yang bikin, gue yang bikin. Semua dari mulai musiknya, terus juga liriknya ya gue bikin semua gitu. Dan nggak, pada saat lu digituin lu merasa bahwa ya udah gue nggak, maksudnya dipatahin, patah buat gue. Maksud gue lu drop. Gue drop. Oh drop. Asli gue drop. Tapi akhirnya gue bukan nggak produktif. Gue sempat bikin jingle buat beberapa brand, gue bikin sendiri, bikin jingle. Jadi bukan nggak bikin karya, gue bikin, tapi nggak tahu, gue ngerasa di Pasben, gue udah main aja dah. Gitu. Jadi sebenarnya karyanya Kang Sandi ini kalau di Pasben lebih kepada rhythm section. Rhythm section aja sih. Membuat pagar-pagar kayak sejuta harapan, gitu, bang, terus kayak di jengah gitu. Itu kan. Tapi di Pasben gue terbuka untuk ya lo sok main. Mereka tidak pernah bilang menginginkan gue untuk bermain seperti Richard, walaupun gue itu sebagai pengganti Richard saat itu. Dan itu yang gue really appreciate banget dan gue nyaman banget ada di Pasben. Gue membuat rhythm yang ada di lagu Jengah. Itu mungkin kalau teman-teman tahu, gue terinspirasi banget dengan lagu yang lagi gue suka saat itu. Band yang lagi gue suka saat itu Hatebreed. Oh, Hatebreed ya. Hatebreed. Bukan Hatebreed, sorry. Papa Roach. Ya. Itu banyak banget lagu yang dedet sama Limp Bizkit, ya, sama Limp Bizkit, John Otto, suka banget. Dan itu terbawa ke lagu Jengah, makanya banyak orang yang fans-fans yang bawain lagu Jengah, tapi groove-nya nggak dapat kenapa? Karena mereka nggak suka Papa Roach, mereka nggak ngedance, nggak move gitu, nggak dapat groove-nya. Jadi lebih kepada kalau drummer tuh memang dia harus benar-benar tahu groove-nya ya. Yes. Ya kan, gimana caranya menari dengan ritme drum di dalam hati gitu. Tuh para drummer. Jadi jangan gitu doang gitu ya kan. Betul. Soalnya drummer sekarang kebanyakan gitu, Kang. Yes. Ya nggak salah juga sih, karena eranya lagi begitu ya. Betul. Tapi yang namanya pemain drum itu lo harus tahu posisi sebagai fungsi lo adalah lo adalah penjaga ritme, penjaga beat, lo tempo lo yang jagain, lo bikin frame yang enak buat personil yang lain. Pada saat yang lo isi itu udah penuh, yang lain akan bingung isinya bagaimana gitu. Betul. Gitu. Karena kalau memang harus lempeng ya lempeng gitu.
Kang Sandi, gua pengen tahu lu pertama kali memutuskan untuk menjadi musisi itu sejak kapan, Kang? Yang lu benar-benar yakin nggak ada proses. Gue bisa hidup dari musik. Nggak ada. Jadi panjang banget jawabannya kalau misalnya pertanyaannya itu ya, karena atau lebih gampangnya, sejak kapan lu mulai tertarik untuk gue akan jadi anak band atau gue akan jadi drummer band? Nggak ada juga momentum itu, karena hidup gue ngalir banget ya. Okay. Gue suka sama musik, gue hidup dari keluarga yang bukan pemusik sebenarnya. Tapi gue orang yang senang berteman. Akhirnya gue di rumah gue di Condet itu gue bikin seperti padepokan. Semua orang bisa datang. Iya, kamu. Kandang monyet saat itu gue punya studio, semua orang datang. Akhirnya gue bikin band sama banyak orang tuh. Sama Rido Slang gue bikin dulu Warning namanya kalau nggak salah, mainin lagu-lagu metal. Sama Abdi Slang gue bikin lagi main lagu-lagu rock 90s, hair metal dan lain-lain. Gitu. Terus gue sama Edo Widis ya. Ya, tapi Edo nggak nongkrong di gue, nggak nongkrong di Kamo, eranya udah lewat sebenarnya. Jadi banyak gitu, kayak anak-anak Raja juga berkembangnya di Kamo juga. Oke. Berarti bisa dibilang Kamo itu kayak Potlot ya berarti ya? Yes, kayak Potlot, walaupun kita dekat tapi anak-anak Slang pernah rekaman di gue, pernah rekaman di Kamo juga. Jadi emang beda. Jakarta itu kan dulu ada Apotek Retna, inget nggak lo? Tahu. Era Apotek Retna itu kan ada Dodika Tamsi, ada Edo Widis, ada Ari Rocks, ada Jaya Rocks dan lain-lain di Apotek Retna. Sementara kalau di Potlot itu adalah anak-anak. Sekarang cobain ya. Hajar. Tapi lo asam urat nggak? Ini apa nih? Ini emping. Tapi ini enak banget. Oh, emping. Ini enak banget. Ini melinjo. Oh, nggak jadi dah. Itulah makanya olahraga, Dai. Ya, gue tuh olahraga, Kang. Olahraga. Banyak di kasur. Lanjut. Iya, jadi Potlot kan kita tahu di Potlot itu ada Slang, ada Kidnap, ada Opi Andaresta, ada Andiliani, ada macam-macam. Kalau di tongkrongan gue di Condet kan ada Rio Domara, ada Yukem, ya kalau pas band Bandung lah ya. Rio Domara tuh yang di Rockestra itu kan? Yes, itu terus Raja, ya itulah banyak lah. Oke, jadi sebenarnya hidup lo segitu mengalirnya dan lo ya pokoknya gue punya bakat, gue punya talent bermusik. Tapi ketika misalkan nih lo nggak jadi anak band pun lo nggak apa-apa gitu awalnya. Nggak apa-apa, tapi gue kalau menjalani sesuatu gue nggak pernah setengah-setengah, gue pol-polan. Karena gue tahu bahwa hidup gue cuma sekali. Kalau gue ngejalanin setengah-setengah, gue akan dapat setengah. Gue nggak akan dapat, nggak akan besar gitu. Jadi gue di UCAM gue urusin semua, dari manajemennya semua gue yang ngurusin. Kemudian di Pasben akhirnya gue juga ngurusin juga gitu. Jadi manajer bermain karena banyak simbiosis mutualisme sebenarnya antara pelatuk dan kerbau. Gue itu kan sama kayak lu lah, kan banyak bergaul. Gue main sepeda bareng sama manajer promosinya Nojorono lah, ada main motor sama ada beberapa brand yang lain. Jadi pulang tur dapat job, pulang tur motor dapat job dan networking ya. Networking. Jadi yang namanya orang jago tuh banyak, Dai. Lu pemain piano, main keyboard yang jago banyak banget. Tapi orang yang mau bisa mingle, ya kan? Iya, orang yang mau memanfaatkan kesempatan. Orang yang dapat kesempatan tuh nggak banyak. Tapi orang yang mau memanfaatkan kesempatan, pada kesempatan itu datang tuh lebih nggak banyak lagi. Bisa diulang tadi orang yang hebat banyak. Orang hebat banyak. Secara teknik orang hebat banyak. Tapi orang yang dapat kesempatan nggak banyak. Tapi lebih nggak banyak lagi orang yang memanfaatkan kesempatan pada saat dia datang. Kalau gue pada saat tahun 99, gue ditawarin sama Denny MR, San, bisa nggak bantuin pas band? Mereka masih ada 14 kota lagi yang mesti dijalin. Awalnya. Itu. Kalau gue saat itu bilang, aduh Kang Den, gue nggak tahu pas band lagu-lagunya. Berapa lama lagi Kang Den? 2 minggu lagi. Anjing, yang lain aja deh. Gue nggak siap. Akan jadi gue nggak drummer pas band? Enggak. Sama kayak pada saat gue di tahun 2003 ditawarin, itu udah 3 tahun jadi drummer pas band. Mau nggak jadi penyiarnya iRadio? Gue nggak punya kemampuan public speaking yang bagus. Gue nggak bisa ngomong. 2003 gue ditawarin, cuma sejam kok, seminggu sekali. Oke. Udah gue terima. Dan malamnya gue nggak bisa tidur.
anjing kenapa gue terima gitu, karena gue nggak tahu mesti ngomong apaan. Pada saat siaran, akhirnya pada hari pertama gue siaran, oke, gue udah kebayang gue mau ngomong ini, oke, gue pakai headphone, gue naikin volumenya, nggak ngomong apa-apa lo gue. Blank anjing. For the first time. For the first time gue siaran, gue nggak bisa ngomong apa-apa, dan kemudian 7 apa 8 bulan gue belajar. Akhirnya gue diterima jadi kandidat ada 4 orang jadi kandidat buat nggantiin penyiar prime time saat itu. Gue salah satunya. Gue ada Jody, ada siapalah penyiar senior. Dan akhirnya listeners milih gue. Dan akhirnya sejak saat itu selama 13 tahun gue jadi penyiar prime time. Lo kebayang nggak, dari nggak bisa ngomong. Kalau saat itu gue bilang gue nggak bisa ngomong, jadi penyiar nggak gue sekarang? Enggak. Dari penyiar radio akhirnya gue ditawarin bawain acara di Global TV, jadi host acara musik 13 episode. Terus gue bawain acara di La TV, acara Smackdown, gue lupa berapa tahun deh tuh. Dari itu gue yang paling fenomenal adalah ya radio show. Gue 1 tahun 3 bulan. Kalau gue itu TV One ya? TV One. Kalau gue tahun 2003 itu gue nggak terima jadi penyiar radio, nggak akan dapet tuh semua. Jadi semua, gue bilang tadi, penyiar hebat banyak, keyboardis hebat banyak, drummer hebat banyak, tapi yang dapat kesempatan nggak banyak. Ini message yang keren menurut gue, karena memang kesempatan itu jangan dilewatkan dan mencoba mendapatkan hal-hal baru. Semua ada awalnya. Semua ada awalnya ya. Lo juga awal-awal juga pasti main piano keceletot-celetot lah. Berarti Kang Sandi ini lo adalah orang yang mau keluar dari zona nyaman. Yes. Sangat mau keluar dari zona nyaman. Yes, buat gue itu sebuah tantangan. Ya harus lo jalanin gitu. Harus lo jalanin banget. Berarti zona nyaman, lu keluar dari zona nyaman sehingga membuat Kang Sandi sekarang seperti ini. Yes. Nah sekarang gue mau nanya nih Kang, band sekarang kan nggak bisa manggung, udah 2 tahun nih, ya kan, panggung-panggung fisik nggak ada, ya kan, panggung virtual juga pasti 1, 2, 3 lah ya. Yes. Nah gimana Kang Sandi mempertahankan diri nih, terutama sebagai seorang Sandi Anda Rusman yang tadi lo jelasin branding segala macam, nggak menutup kemungkinan ada penurunan lah ya, kalau secara apa namanya job dan segala macam. Nah, gimana caranya lo mempertahankan diri? 2 tahun ini isu utamanya kan COVID lah. COVID yang membuat kita semua acak-acakan. Semua mau dari dunia musik, dunia kesehatan, bisnis semua hancur-hancuran. Tapi semua itu adalah mindset sebenarnya yang harus kita perbaikin. Kalau kita lihatnya negatif, akan negatif jadinya. Kalau gue lihatnya positif, akan positif jadinya. Kenapa? Pada saat gue lihatnya negatif, gue akan down. Gue gak akan ngapa-ngapain. Hanya gue gak bisa kemana-mana kok. Oke, udah. Gue akan makan tabungan aja terus. Oke, sampai habis tuh tabungan. Belum kelar juga. Jual barang. Banyak banget udah anak-anak band yang jual barang. Itu gua menemukan itu sih, fenomena itu gitu. Banyak banget. Ya sampai kalau kita ketemu sekarang teman-teman, lu habis berapa? Lu udah habis berapa alat-alat? Banyak banget kayak gitu. Nah, tapi gua ngeliat ini secara positif. Secara positifnya adalah gua masih bisa kerja nggak? Masih kok. Dengan tidak ketemu banyak orang. Akhirnya gue bikinlah studio ini menjadi tempat kerja gue. Gue bikin konten, gue perkuat sosial media gue, menjaga eksistensi gue dan band gue melalui studio ini. Gue di awal-awal bulan-bulan, maybe bulan Maret, April, Mei lah, gue bikin program Corona Jam namanya. Corona Jam. Gue nggak dapat apa-apa, memang secara finansial nggak dapat apa-apa. Tapi apa? Gue bisa nyemangatin orang-orang yang ikutan. Gue bikin drum, main lagu pas band apa aja lah. Oke, yang gue lempar ke Instagram. Gue mau main lagu pas band, lagu apa? Yuk, yang paling banyak. Oke, gue mainin, gue lempar. Mereka tangkap, mereka kolaborasi. Mereka isi bass, mereka isi gitar, mereka isi vokal, collab ya, nanti bisa-bisa kan? Era itu kan. Dan lo tau nggak? Ada 150 video yang gue dapat feedbacknya. 150, dan nggak mungkin semua gue posting kan. Tapi yang gue posting bukan yang bagus-bagus doang. Yang hancur pun gue posting. Kenapa? Buat gue siapapun mereka, sekelas apapun teknik mereka, harus gue appreciate. Dan mereka ngejapri gue, Kang Sandi thank you banget. Di era pandemi ini gue cuma di rumah, tapi gue punya semangat lagi gue buat bikin karya. Ini dari program lu. Gue nggak dapet apa-apa emang, tapi Instagram gue makin gede, eksistensi gue makin gede banget gitu. Dan lo kalau lihat gue era itu, gue bantu
Yanto sayur lah, Arif sayur lah. Gue juga liat kontennya tuh. Semua orang-orang yang saat itu mau dagang, mereka nggak bisa dagang. Oke, sini kirim materinya, gue posting. Kalau perlu ada gue bikin in house, gue bikin. Jadi era itu gue bantu orangnya, bantu tanpa gue berpikir mereka akan kasih gue apa enggak. Era itu gue mau bantu semua orang. Gue pengen bikin semua orang bisa. Yang bisa gue bantu akan gue bantu untuk mereka bisa keluar dari zona keterpurukan saat itu untuk bisa mereka semangat lagi. Dan ternyata banyak banget orang yang anjing Kang Sandi thank you banget. Dan akhirnya apa? Ya gue nggak berharap sih, memang, tapi endorse-nya banyak banget yang masuk ke gue. Iya dari misalnya gue dapat buat liburan lah, apalah. Seru juga ya gitu, dan bisa dilihat sekarang Pasben juga eksistensinya terjaga juga dari apa? Dari materi-materi yang gua posting selama ini kan banyak banget materi-materi si Pasben kan gitu. Kejaga gitu, dan buat gua ngajar juga bisa tetap lancar. Sekarang murid ada berapa kan? Murid kalau gua mau suruh masuk semua itu 13 orang. 13 orang yang karena memang gue pilih kan. Gua tidak mau mengajar di luar hari Rabu. Karena kalau hari Sabtu, hari Minggu itu adalah hari keluarga, hari Senin, hari Selasa gue takutnya habis tur, gue takutnya nggak kepegang karena gue nggak mau sampai murid gue kecewa. Gitu. Itu yang murid yang di sini gitu. Kalau sebelum pandemi kan gue masih juga keluar kota murid-murid satu-satu yang gue ada murid di Pekanbaru, ada di Jambi, ada di. Jadi guru honorer juga. Iya, gue ke Jogja juga gitu. Oke, nih gue nggak ada konser. Oke, Kang Sandi sini ya dikirimin tiket, hotel, ngajar, pulang, kayak gitu. Dan pada saat gue keluar kota itu apa yang gue lakuin? Gue jualan Pasben. Gue jualan Pasben, gue jualan drum, gue jualan segala macem. Itu dan akhirnya ya kalau lo lihat makanya kenapa akhirnya banyak brand yang percaya sama gue. Ya anjing drummer jago banyak banget kali. Banyak banget drummer yang jago. Tapi kenapa New X masih percaya sama gue, Heartbeat percaya sama gue, Sabian percaya sama gue? Ya karena memang lu punya kapabilitas untuk nge-branding sesuatu. Ya, dan gue nggak pernah hitung-hitungan. Ini juga buat teman-teman musisi-musisi jangan pernah semua dihitung sama duit. Betul. By the time lo udah sign kontrak, pada saat lu udah sign kontrak, oke, Sandi sign kontrak 100 juta lu buat ngelakuin 1, 2, 3, 4, 5 hal. Gua akan lakuin apa? Gua akan lakuin 10 hal. Kenapa? Karena buat gua bukan 100 jutanya yang gue lihat, tapi kepuasan yang kasih kepercayaan buat gue itu yang buat gue lebih mahal. Ini message-nya adalah lakukan segala sesuatu yang melebihi yang dipercaya. Ya kan, sehingga kalian semua akan dapetin hal yang ya melebihi, ya sama lebihnya dengan apa yang udah kalian lakukan. That's it. Ini pelajaran berharga dari akang gue ini. Kelahiran Bandung ternyata ya? Enggak. Gue Jakarta. Gue Jakarta. Gue dituduh oleh banyak orang itu sebagai anak Bandung. Dituduh lo? Dituduh, benar. Gue dituduh. Kang, kapan pulang ke Bandung, Kang? Kapan pulang ke Bandung? Gue tuh, band gue emang dua-duanya Bandung. UCAM Bandung, Pasben Bandung. Tapi lo bukan kelahiran Bandung? Bukan kelahiran. Gue kelahiran Jakarta, tapi asli Sukabumi. Nah, karena gue dituduh jadi anak Bandung, akhirnya mau nggak mau gue harus beli rumah di Bandung. Akhirnya gue beli rumah di Bandung. Ini mau ngasih tahu kalau dia punya rumah Bandung. Ya, mau sedikit sombong. Jadi kalau kalian ada yang mau nyewa apartemen, silakan. Saya punya apartemen di Bandung yang bisa disewain. Mari, guys. Oke. Wah, seru. Kang Sandi, pertanyaan terakhir lah. Kok terakhir sih, Day? Jarang lo Badai main kemari lo. Pertanyaannya yang banyak lah. Kita over aja ngobrolnya. Kang, menurut lo, ini pertanyaan yang gak musikal ya? Apaan? Lo suka tipe cewek kayak gimana? Oh, gue... Nah, gini. Halo? Ade. Is it me you looking for? Ya, sebagai anak band kita fisik jadi prioritas utama memang, tapi makin kan gue pernah gagal. Oh, lo pernah? Gue pernah gagal kan, Jadi selera mungkin akhirnya agak bergeser. Kalau gimana? Bergeser. Jadi akhirnya sekarang yang gue cari itu adalah orang yang bisa bikin gue nyaman dunia akhirat. Bisa ngedidik anak-anak gue. Dan bikin nyaman gue di rumah. Dan asik buat gue ajak jalan. Obrolannya nyambung. Dan udah ketemu kan? Udah ketemu. Dan ya secara fisik oke kok. Mantap. Sebagai seorang bapak, galak sama anak-anak? Oh, harus.
ada saatnya kita galak, ada saatnya kita lembut. Jadi pada saat untuk menegakkan ibadah anak-anak, gue harus galak. Dari lembut sampai akhirnya galak. Kalau misalnya anak-anak gue nggak patuh, tapi pada saat ngobrol berdua, pada saat jalan berdua sama anak-anak, gue jadi orang tua yang jadi temen banget. Gue punya anak gue yang pertama adalah Maharani. Dia sekarang tinggal wisuda. Umur 23 tahun. Kedokteran hewan kalau nggak salah. Kedokteran hewan. Keren. Dan gue itu punya pengalaman yang kurang nyaman. Karena gue tidak menjadi ayah yang lengkap buat dia. Gue tidak selalu ada buat dia di saat dia membutuhkan gue gitu ya. Dan akhirnya itu gue tumpahkan ke anak gue yang kedua dan ketiga. Gue nggak mau anak gue yang kedua dan ketiga itu terulang lagi itu. Dan akhirnya ya gue sekarang sama anak gue yang pertama itu dari awal gue selalu apa ya? Selalu ngobrol sebagai as a friend gitu. Di kelas 5 SD dia tuh bilang sama gue, "Papa, aku lagi suka sama cowok." Oke. 5 SD loh. 5 SD? 5 SD. Aku lagi suka sama cowok. Oke, yang penting jangan ganggu pelajaran kamu ya. Oke. Gua anterin dong dia ke sekolah. Cari. Gue inget banget namanya Aldi. Lu cari cowoknya nih? Gue gak nanya ke anak gue nanya ke satpam. Yang namanya Aldi yang mana? Anak gue udah masuk kelas. Tuh Pak, di lapangan yang lagi main basket. Anjing! Baju dibuka, wah rambut acak-acakan digulung. Yang bad boy gini anak gue. Tapi ya itu. Gue harus bikin anak gue itu nyaman buat ngadu sama gue. Pada saat kemudian di SMA anak gue bilang, "Pah, aku lagi pacaran sama ini." Oke, temenin dia sama papa. Lo tau yang ditemenin sama gue? Anak itu sama orang tuanya. Oh, paketan tuh langsung? Paketan ke rumah, kita makan bareng. Oke, makan bareng. Karena pada saat anak itu deket sama anak gue harus tahu dia anak siapa. Jadi gue tahu kalau anak gue ada apa-apa, lu yang gue hajar. Gitu. Oke. Lo harus pada saat dia jadi pacar anak gue, lo harus bawa kebaikan buat anak gue. Dia lebih rajin ibadahnya, dia lebih rajin sekolahnya. Itu wajib. Terus gue ajakin, ajakin dia nonton yang papa yuk nonton. Gue liatin aja. Deg-degan gue sebagai anak band lo tau kan. Jadi lo ngawasin ya? Ngawasin gue sebagai anak band kena aja anak gue dia apa-apa. Tangannya kemana nih? Tangannya kemana ke handphone. Copet dia. Oh, berarti lu ada protektifnya juga? Oh iya harus lah. Lu kan sebagai anak band lu nggak mau pasti anak-anak lu ketemu anak band seperti kita kan, gitu kan, lu tau lah. Seperti ya itu deh. Ya. Ya, seperti lagu Aku dari Pasben yang mungkin kubajingan tapi bukan penjahat perang yang mungkin kubajingan tapi bukan penjahat perang. Dia gue nggak isinya lagu di Pasben itu adalah lagu di mana boleh gue rusak tapi gue nggak kepengen anak gue juga jadi orang yang tidak baik. Anak gue harus lebih baik dari gue. Pendidikannya, kehidupannya itu dia. Itu dia. Impian kita. Jadi ini adalah panutan. Ya, panutan di sekitar Bukit Golf ya. Cibubur. Ada lagi panutan yang lain di sana di Mahogany. Apa tuh? Thomas Gigi, panutan juga. Mahogany, lu mesti ke sana. Iya, Thomas Gigi, dia tinggal sendiri sekarang. Tinggal sendiri? Sendiri, kan udah cerai. Oh, kita bergibah nih. Jadi, Kang, ke depannya Pasben mau ngapain nih? Sama atau nggak Kang Sadi dulu nih. Lo ke depan mau bikin sekolah musik kan lo punya sekolah. Gua dari tahun 96. Gue punya sekolah musik ritmik musik yang di Condet. Ritmik musik. Waktu gue kedengeran banget tuh. Yes, ritmik musik. Kemudian tahun 96 itu juga Pak Jimmy ngasih kesempatan gue buat ngajar di Chicks. Pak Jimmy Chicks ya. Jimmy Chicks. Okay. Ngajar lah gue di mana? Di Citraland. Lantai 5, inget? Oke, Citraland. Citraland lantai 5 Grogol. Kerusuhan. Akhirnya gue tahun gue ngajar di Depok. Abis gue ngajar di Depok, tahun 99 Chicks tutup. Yang di Depok. Akhirnya gue ambil alih, gue bikinlah ritmik musik cabang Margonda. Oke. Gue bikin situ, tahun 2000,
akhirnya udah selesai, gue pindah lagi ke Condet. Kemudian gue kerjasama dengan ada beberapa investor. Gue bikin lah Rhythm Star Music School di Jogja, di Solo, di Bekasi, di Cinere. Akhirnya gue sampai sekarang punya ritmik musik, masih ada Rhythm Star Music School, masih ada. Sampai sekarang itu. Franchise juga? Franchise. Yang Rhythm Star Music School itu gue nggak mau bilang franchise karena gue tetap ikut campur di kurikulumnya, di manajemennya. Gue ikut campur karena gue nggak mau orang yang beli franchise gue itu, yang kerja sama gue itu, dia belangsak, guanya happy. No, buat gue kita untung bareng, kita rugi bareng. Ya. Gitu. Menarik. Jadi teman-teman Badai TV, lo hari ini dapat daging semua nih. Waduh. Ada tetelan. Karena kita semua ini bukan pedagang, kita pedaging. Jadi apa yang diutarakan sama Kang Sandi hari ini adalah sebuah perjalanan karirnya dia dari awal sampai detik ini masih kreatif ya, masih beradaptasi. Semua orang punya potensi kan. Lo harus sadar potensi, bukan cuma oke, gue adalah pemain bass, gue bisa main bass. Oke, pada saat pandemi lu nggak ada job, lo bubar. No. Banyak orang kayak misalnya Pepeng Naif, dia adalah pemain drum tapi dia jago bikin komik. Yes. Kemudian juga Aang The Rain juga sama, dia jago bikin komik juga. Terus juga banyak orang yang bisa jadi penyiar, bagus netral jadi penyiar. Banyak orang yang bisa kompos lagu. Ya kan nggak semua musisi bisa kompos. Ya kan gitu. Ya jadi harus sadar potensi diri dan kembangin. Karena dan satu lagi attitude. Ini penting banget. Ini selalu gua obrolin kemana-mana. Banyak musisi jago, attitude tuh belangsak. Iya gitu. Salah satu ciri orang yang tidak bisa maju dengan maksimal adalah orang yang suka gonta-ganti nomor handphone. Nah, penting ini simpel sebenarnya. Jadi orang yang apa tadi? Orang yang ciri-ciri orang yang tidak bisa maju, susah maju. Adalah orang yang gonta-ganti nomor handphone. Handphone kita ini adalah di situ. Handphone kita ini adalah aja gede banget. Ini adalah jendela orang lain untuk menghubungi kita. Iya. Orang yang 10 tahun lalu itu kerja sama kita, dan kemudian, anjing gue mau pakai Badai lagi nih. Anjing udah ganti nomornya. Lu nggak rezekinya. Menghubungi Badai, bukan pakai Badai. Iya. Pakai lu kan dihubungin dulu. Iya, baru itu dipakai. Oh iya, kayak dipakai. Masalah makanya gimana urusan ntar. Tergantung dealnya. Ya kan orang rezeki itu kan nggak akan masuk ke lu. Iya. Udah yang lainnya yang gampang dihubungin siapa. Jadi buat orang yang gonta-ganti nomor handphone itu lo sama juga membuang rezeki lo sendiri. Koreksi, itu koreksi aja ya buat teman. Iya. Ganti telepon ya. Nomor. Kalau gonta-ganti telepon, nah kita gaul ya selama kita dapat gadun yang bagus kita ganti handphone. Boleh Koko iPhone 13. Pro Max anjing. Oke. Boleh Kang Sandi untuk terakhir buat teman-teman Badai TV yang sebagai musisi-musisi. Apa yang Kang Sandi pesenin buat mereka, terutama nih buat mereka yang lagi happening dengan cover, kemudian happening dengan main-main reguler dan sebagainya. Yes. Tujuannya biar mereka nggak terus-terusan besar dengan karya orang, tapi dengan karya sendiri. Gimana? Gue lebih ke PP56-nya sih sebenarnya. PP56 ini debatable sebenarnya. Ada yang kontra, ada yang pro, gitu. Jadi yang pro ini adalah kita harus tahu bahwa basic pemikirannya adalah kita menghargai karya cipta orang lain, bahwa karya cipta itu adalah darahnya orang itu buat diwariskan buat anak-anaknya gitu. Betul. Dan ini juga PP56 ini kan merangsang semua orang untuk bikin lagu sendiri. Dan kalaupun lo mau memainkan lagu orang, ya lo harus tahu haknya orang lain yang lo pakai di situ. Bukan nggak boleh pakai, tapi lo harus tahu siapa yang punya lagu itu, publishernya siapa, dan izin. Nah masalah ternyata si komposernya bilang atau publisher bilang, yaudah ngomong silakan nggak apa-apa. Pakai itu hajar, tapi etis ada. Ya, kalau orang Sunda bilang bahasa mah nggak beli ya gitu. Ada bahasa itu gitu. Jadi terus satu lagi buat teman-teman juga yang namanya teknik, yang namanya bermusik itu nggak bisa setengah-setengah. Jalanin semua, pelajarin semua. Ya, terus network dijaga karena kita nggak pernah tahu. Setiawan Jodi pernah bilang bahwa kemampuan lo hanya membantu lo tuh 50%. Oke. Ini gue ingat banget.
Ya, hanya membantu 5%. Sisanya apa? Sisanya adalah kemampuan lo buat menjaga network. Yes. Menjaga network itu balik lagi yang tadi. Kemampuan menjaga network itu didukung sama attitude. Pada saat lu tidak nyaman diajak berteman, tidak nyaman diajak ngeband gitu, ya orang nggak akan bawa lu lagi gitu. Gitu. Wow, ini luar biasa. Terima kasih Kang Sandi. Sama-sama Kakak Badai. Sama-sama Kakak Badai. Akhirnya bisa bertamu di studio kerennya Kang Sandi. Nanti lo boleh lihat. Nanti tim gua akan ya ambil stok sheet lah. Oh silakan. Buat ruangannya Kang Sandi. Jadi teman-teman utamakan terus berkarya karena karya akan menghidupi kita nanti sampai seterusnya. Panggung mungkin bisa hilang tapi karya tidak akan lekang di mana. Iya. Kalau karya itu di treatment dengan benar, kalau karya itu haknya dijaga, nggak boleh lagi ada komposer miskin di Indonesia. Amin. Nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi ada kus plus yang lain, bimbo yang lain. Betul. Harusnya mereka tuh udah. Dan nggak perlu ada donasi pada saat sakit, ya kan segala macam, ya kan. Yes, benar. Dan gue juga orang yang paling menghindari banget kalau yang namanya manggung kita nggak boleh nggak boleh ada status charity. Kalau diundang, kita main ini virtual, kita nanti ada charity buat kita. Enggak. Gitu ya. Buat kita, kalau charity buat orang-orang yang lagi kekurangan itu silakan. Tapi buat kita harus diapresiasi dengan honor yang layak lah, profesional lah. Oke. Terima kasih Kang Sandi. Thank you. Jangan lupa subscribe juga YouTube lo apa? Sandi Andarusman. SANDY Andarusman. Itu sampah semua isinya. Bantar Gebang pokoknya. Bantar Gebang semua ya, ada di sana pokoknya. Jangan lupa juga di Shockbreaker channelnya Badai TV. Kalau gue di Shockbreaker. Oh Shockbreaker. Kalau kita subscribe. Kalau gue scrap. Oh lu scrap ya? Scrap. Jangan lupa di scrap ya. Sampai ketemu di bintang tamu selanjutnya. Bye.